Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bang Ilham. Selamat sore kembali. Ini bagusnya saya panggil apa nih? Bang, Mas, atau Kakak ini? Bebas saja. Uh, Mungkin Bang saja ya, biar lebih akrab. Oke, terima kasih sebelumnya Bang Ilham sudah mau menyempatkan diri untuk mampir di channel Netra Gila Bola. Sebelumnya disclaimer dulu ya teman-teman, bahwa konten ini kami buat hanya untuk membahas seputar sepak bola nasional, khususnya pada tema kita pada sore hari ini mengenai kondisi PSM Makassar. Ya, mungkin Bang Ilham bisa memperkenalkan dirinya dulu secara singkat, biar teman-teman juga bisa mengetahui. Perkenalkan, nama saya Ilham. Saya adalah seorang mahasiswa dan juga merupakan seorang penyandang disabilitas netra. Saat ini saya berkuliah di Universitas Islam Makassar. Saya kira secara singkat saja ya, karena kalau panjang nanti kelamaan. Ya, terima kasih Bang Ilham atas perkenalan singkatnya ya. Ya, tanpa berlama-lama masuk saja di diskusi kita pada kesempatan kali ini. Kira-kira menurut Bang Ilham, apa yang menyebabkan PSM Makassar berada di papan bawah saat ini hingga pekan ke-18? Di pertandingan terakhir kita kalah dari Persija Jepara dengan skor yang lumayan 2-0 ya. Ya, yang notabene ya Persija Jepara sendiri berada di papan bawah. Iya, salah satu penyebabnya karena ada beberapa faktor. Pertama, ada beberapa pemain kita yang lepas atau pergi dari PSM di putaran pertama. Soal perginya itu kita tidak tahu apakah karena kontraknya sudah habis atau pemainnya sendiri yang memang sudah ingin memutuskan kerjasama. Tapi itu sudah mau hengkang dari PSM Makassar. Tapi itu tidak menjadi sebuah masalah. Yang masalah saat ini memang PSM tidak memiliki pemain yang betul-betul mumpuni. Belum menemukan. Walaupun mungkin sudah ada di PSM, tapi mungkin perlu diasah lagi ketajamannya mungkin untuk lini depan dan sektor-sektor lainnya. Pelatih kita ini kan masih bisa dibilang masih baru, masih meraba-raba bagaimana atmosfer sepak bola di Indonesia dan khususnya di atmosfer sepak bola Makassar. Iya, khususnya untuk di kota Makassar ini. Menurut Bang Ilham, performa PSM saat ini itu ada sangkut pautnya enggak dengan kondisi finansial klub? Ya, yang kita tahu sendiri kan mungkin saat ini klub lagi kesusahan dalam segi finansial. Ya, ini menurut saya pertanyaan yang lumayan. Iya, ini memang pertanyaan yang cukup sensitif ini, tapi ya kita santai-santai saja Bang. Ya, tapi menurut saya kalau kita berbicara soal itu, menurut saya PSM adalah salah satu tim dari sekian banyak tim di Indonesia. PSM adalah salah satu tim yang termasuk profesional juga. Bahwa ketika mereka dituntut untuk bermain, dituntut untuk mencapai sebuah target, maka hal yang terjadi dalam tim mereka kesampingkan. Kenapa saya berbicara seperti itu? Bahwa sudah beberapa yang lewat dengan hal yang sama, itu mereka berhasil juara. Iya, di tahun 2023. 2021 kalau tidak salah lah. Itu 2021, 22 ya? 2023. Ya. Itu ketika kita berbicara finansial, itu hal yang sudah sering terjadi di klub kebanggaan kita di Sulawesi Selatan. Tapi itu tidak menjadi permasalahan bagi mereka. Nah, yang menjadi permasalahan ini sebenarnya adalah jarak tempuh dari kandang ke tandang, begitu pun sebaliknya.
Oh, makan tenaga. berarti salah satunya faktor kelelahan, mungkin jarak yang terlalu jauh, Iya, tempat bertandang dari mungkin setelah bermain kandang dari Parepare langsung. ke tempat bertandang klub lain, Iya, itu membutuhkan waktu yang cukup banyak dan cukup panjang juga, sehingga waktu recovery-nya juga untuk pemain tidak terlalu banyak ya. iya. Ditambah di Kota Makassar sendiri ini kan kita cukup tahu bahwa bagaimana di Kota Makassar. Ya, dan itu kan juga posisi apa namanya, kandang PSM juga kan tidak berada di Kota Makassar. Ya, Membutuhkan sekitar beberapa jam untuk ke sana, ke Parepare, Stadion B.J. Habibie kan. ya. Jadi itu salah satu faktor penyebab sehingga mereka saat ini sedikit mengalami kendala. Walaupun saya yakin bahwa pasti sebagian orang ada yang mengatakan bahwa itu tidak menjadi persoalan. Ya, itu tidak menjadi persoalan, tapi fisik juga ada masanya untuk Iya, karena letih. kebugaran juga mempengaruhi performa Ya, pemain. Tapi menurut Bang Ilham, selain dari faktor kelelahan, kira-kira ada enggak faktor-faktor lain yang menyebabkan PSM Makassar ini secara mengejutkan bisa kalah dari tim yang berada di bawahnya secara peringkat? faktor lain kan ini ada memang beberapa, termasuk ada beberapa pemain yang tidak bisa bermain di Persija Jepara kemarin akibat terkena kartu Oh, merah. berarti tidak turun dengan kekuatan Iya. penuh. Salah satunya kan ada ini Ananda Raihan ya tidak main Iya, karena kartu merah. akumulasi kartu ya. Yang atau sanksi dari apa namanya? Kondisi PSSI. Iya, ternyata bukan hanya kelelahan yang menyebabkan PSM Makassar saat ini sementara berjuang di papan bawah. Ternyata ada faktor lain, yakni kondisi pemain juga yang terkena sanksi dari PSSI. Apa namanya? Apakah kondisi kedalaman skuad PSM Makassar saat ini sudah cukup menurut Bang Ilham untuk mengarungi Liga 1 tahun ini? Atau ada beberapa sektor yang perlu ditambah? Ya, Karena kan seperti yang kita ketahui itu ini sebenarnya PSM Makassar memiliki permasalahan itu di salah satunya itu di lini depan, lini serangnya yang belum menemukan performa terbaiknya, meskipun dari klub-klub sebelumnya itu sebelum didatangkan itu pemainnya tajam, tapi semenjak di Makassar itu belum menemukan performa terbaiknya. Kira-kira itu apa yang bisa menyebabkan itu terjadi? nah itulah yang saya bilang bahwa kondisi saat ini juga itu dipengaruhi karena pelatih kita yang masih baru, jadi masih mempelajari. Dan untuk sementara kita memang masih butuh pemain yang untuk lini depan. Walaupun sebenarnya kita sudah punya seperti ini apa namanya? Ada seperti penyerang-penyerang Alex Teng, Ya, Abu Kamara, nah, itu dan pemain-pemain lainnya. ya walaupun sudah ada, tapi kan ketika mereka lagi kondisi tidak fit, mungkin yang lain bisa dipersiapkan. Jadi tidak ada salahnya mungkin manajemen mempersiapkan untuk pemain depan. Pemain depan pelapis yang tidak kalah bagus ya, dengan pemain utama. Ya, jadi bukan bahwa pemain utama ini mereka tidak bagus, cuman artinya kita butuh pemain selain mereka supaya ketika mereka lagi kurang fit atau bagaimana, yang ini yang turun. Begitupun sebaliknya, jadi mereka saling bahu membahu. Baik, menurut Bang Ilham, apa langkah yang bagus untuk diambil PSM
eh, di sisa putaran kedua ini agar bisa keluar dari papan bawah, minimal eh, di akhir musim bisa finish di masuk 10 besar. Langkah yang harus kita ambil, kita masih memiliki beberapa pertandingan. Pertandingan kemarin pekan 18 kita sudah selesaikan dengan hasil yang kurang baik dan tidak diharapkan untuk supporter PSM Mania. Jadi nanti ini kan kita main di pekan ke-19 ya. Ya, pekan ke-19. Jadi harapannya kita ke pekan 19 ini sebisa mungkin kita tidak mengalami lagi hal yang kita inginkan seperti kemarin. Setidaknya kalau memang kita tidak bisa untuk poin penuh, setidaknya kita bisa meraih hasil imbang. Karena itu Bu, satu poin itu sangat berarti untuk PSM. Berarti salah satu kuncinya adalah jangan kehilangan poin ya, meskipun itu hanya meraih hasil imbang. Iya, karena satu poin itu sangat berarti. Karena kan melihat posisi PSM saat ini itu kan berada di peringkat 12 dan sangat dekat dengan tim-tim yang berada di peringkat 13 dan 14, bahkan hanya berjarak 1 poin saja. Jadi apabila kedepannya PSM tidak berbenah, itu bukan tidak mungkin akan disalib. Iya. Jadi harapannya tadi mudah-mudahan kedepannya PSM dapat berbenah dan bisa kembali lagi seperti klub-klub atau PSM di zaman dulu. Iya, PSM yang kita kenal, yang salah satu klub yang yang pernah mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional, yakni sebagai klub yang pernah sampai di semifinal ACL 2 untuk namanya saat ini ya. Iya. Kalau nggak salah, koreksi kalau salah teman-teman di kolom komentar. Oke, baik, terima kasih Bung Ilham untuk kesempatannya pada kali ini. Mudah-mudahan PSM Makassar dapat berbenah dan bisa menampilkan pertandingan-pertandingan yang baik ke depannya, karena kita tersisa kurang lebih sekitar 16 pertandingan lagi di putaran kedua ini. Mudah-mudahan PSM Makassar tetap berjaya seperti di masa-masa lampau dan pastinya menjadi kebanggaan rakyat Makassar. Ya, oke. terima kasih Bung Ilham. Sama-sama. Sampai berjumpa lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke, siapa? Dan buat teman-teman yang setia mendengarkan sampai akhir, jangan lupa koreksi apabila ada yang salah di dalam diskusi kami pada kesempatan kali ini. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.